Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ini dulu nih. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Itu mukarrabun sama-sama kita muliakan Ustaz Aris, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, santri mabit pesantren mu'alaf ya. Semoga semua kita diberikan karunia, hidayah, rahmat, maghfirah, inayah dan berkahnya untuk kita semua. Amin. Salawat iring salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga, sahabat dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, masih semangat kan ya? Ya, alhamdulillah lawan kantuk kita dengan talabul ilmi. Insyaallah khairu min alfi raka'atin dalam sebuah hadis, lebih baik daripada melakukan sholat 1000 rakaat. Masya Allah, 1 jam kita duduk ngaji, apalagi nanti sampai waktu syuruk 2 rakaat. 2 rakaat kita sholat sunnah, maka mendapatkan pahala haji, pahala umrah tamatan, sempurna dan sempurna. Bapak jemaah rahimakumullah, sebagaimana tema yang diberikan kepada saya tentang hak dan kewajiban suami istri ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu mengapa kita menikah. Ini semuanya sudah nikah ya? Ada yang belum? Ada yang belum. Semoga dengan yang belum ini bisa semangat untuk segera menikah. Amin. Ya, nikah itu mengapa kita menikah? Apa alasannya kenapa kita menikah? Ya ibadah, apalagi? Yang pertama, nikah itu perintah Allah. Menikah itu perintah Allah. Ya, kalau perintah Allah pasti nilainya ibadah, pahala, ampunan dosa, derajat. Namanya juga perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Rum 21. Jadi Allah perintahkan kita menikah. Yang kedua, mengapa kita menikah? Karena nikah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Paman rogiba an sunnati, siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, falaysa minni, maka jangan menjadi pengikutku. Ya, maka bukan termasuk golonganku, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengapa kita menikah? Karena nikah itu adalah babus sakinah, pintu ketenangan. Pintu untuk meraih kebahagiaan adalah menikah. Jadi kalau ada orang mengatakan kita tenang bahagia tanpa menikah, itu bohong. Fitrahnya seorang itu mesti menikah. Ya, makanya sakinah itu didapati kalau ada mawaddah dan rahmah, ya, melalui akad nikah. Ya Bu, ya Pak ya. Untuk dapat ketenangan lewat nikah.
Kemudian yang berikutnya, mengapa kita menikah? Karena nikah itu furqan, pembeda kita dengan hewan, ya, kita dengan orang kafir menikah. Makanya ada istilah, ada nikah, ada kawin, Ustaz. Ya, apa bedanya? Kalau nikah itu neken tanda tangan, kalau kawin neken. Maaf bercanda supaya jangan ngantuk. Kalau nikah itu pakai surat, kalau kawin pakai urat. Ya, pembeda antara manusia dengan hewan. Kita nggak pernah mendengar ada anjing nikah, kambing nikah, ya kan? Yang ada apa? Kawin, kucing kawin, ya. Itu bedanya, ya, pembeda. Kemudian yang berikutnya, nikah itu kenapa kita menikah? Karena nikah itu adalah babul halal, pintu halal. Halal itu ridho Allah. Jadi kalau ingin mendapat ridho Allah, kita lewat pintu namanya nikah halal. Ya, tadinya menyentuh itu haram, berpegangan haram, pelukan haram, mencium haram. Setelah akdu nikah halal, jadi halal. Ya, jadi halal. Bahkan berubah status, dulunya orang lain jadi suami istri, dulunya orang lain jadi kakak ipar, adik ipar, dulunya orang lain jadi mantu mertua. Padahal cuma saya terima nikahnya Fulan bin Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, sah. Tapi harus diingat, kalau orang maharnya seperangkat alat sholat itu berarti orang kaya banget. Kenapa? Perangkat alat sholat itu termasuk masjid, beduk, karpet, semua perangkat alat sholat namanya kan. Ya Ustaz ya. Perangkat alat sholat cuma mau kena doang, itu bukan seperangkat, namanya mau kena doang. Janda. Pembeda, ya halal, jadi halal ya. Kemudian apa lagi? Nikah itu babur rezeki, pintunya rezeki. Makanya kalau ingin terbuka rezeki lewat nikah, yughnihumullahu min fadli. Allah akan memberikan kekaruniaannya karena memang dia menikah, melaksanakan perintah Allah. Maka Allah memberikan kekayaan buat orang yang menikah. Tadinya nggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa dengan menikah itu. Jadi makanya jangan takut menikah. Kenapa? Pintu rezeki terbuka dengan menikah. Kalau ingin buka rezekinya makin lebar, nikah lagi. Tuh dengar tuh. Nikah lagi. Subhanallah, bercanda. Ustaz Labib jangan pura-pura nggak dengar deh. Jadi rezekinya ingin terbuka luas, nikah. Luas lagi, nikah lagi. Subhanallah. Kemudian kita bahas sekarang, setelah melalui akdu nikah yang tadi jadi orang lain jadi suami istri, maka konsekuensi logisnya ada hak dan kewajiban. Nah ini yang kita bahas sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, hak dan kewajiban suami istri. Ada hak bersama, kewajiban bersama, ada hak kewajiban suami, ada hak kewajiban istri. Nah, kita bahas satu persatu. Ya. Hak dan kewajiban bersama, pertama, suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, saling setia, saling memberikan bantuan lahir dan batin, saling mencintai. Makanya mawaddah rahmah itu ya bagian daripada ya untuk meraih kesakinahan, sakinah. Jadi saling. Jadi kalau suami tidak mencintai istri, istri mencintai suami, itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, jadi harus saling, suami cinta istri, istri cinta suami, maka mendapatkan kebahagiaan. Lalu hak kewajiban bersama yang kedua, suami istri wajib ya kewajiban untuk membina menegakkan rumah tangga bahagia dunia akhirat. Jadi keluarga ini bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Jadi harus saling, makanya ku anfusakum wa ahlikum nar, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi bukan hanya suami yang berkewajiban, istri juga berkewajiban agar rumah tangga ini menuju surga Allah.
menuju ridho Allah. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian kewajiban bersama yang berikutnya, kewajiban untuk mengasuh memelihara anak, ya baik suami ataupun istri. Ya wajib, baik suami istri itu kewajiban bagaimana anaknya itu menjadi anak yang saleh dan yang salehah. Dulu ada sebuah kisah di zaman diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ada suami istri, ayah ibu di surga, anaknya di neraka. Protes dalam riwayat itu. Ya Allah, enak-enakan ayah ibu aku di surga, kok saya di neraka? Saya protes kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, bapak ibu saya di surga, masa saya di neraka? Nah akhirnya orang tua itu ditanya oleh Allah, ya hai fulan, fulana, ini anakmu benar. Kenapa kamu enakan di surga sedangkan anakmu di neraka? Kamu pernah nggak perintahkan sholat? Nggak pernah. Perintahkan untuk ngaji? Nggak pernah. Dia mau dibiarin. Nah tuh akhirnya tuh anak yang tadi orang tua yang ada di surga akhirnya diambil, ditarik sama anaknya ke neraka. Semuanya masuk neraka. Akhirnya nauzubillahi min. Makanya hati-hati. Ya kewajiban suami istri, ayah ibu untuk mendidik anak, kewajiban bersama agar anak itu menjadi anak yang soleh dan soleh. Saya tanya bapak ibu, pengen anak pinter apa yang soleh? Betul. Kalau pinter belum tentu soleh. Kalau soleh insya Allah pinter. Nah, iya. Betul ya. Sebab di negeri ini banyak orang pinter tapi nggak soleh. Kan nggak mungkin tukang bakso korupsi miliaran. Ya tukang sampah triliunan, nggak mungkin kan? Siapa yang korupsi itu? Nah, orang-orang yang pinter-pinter kan, tapi nggak soleh. Masya Allah. Makanya doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, karuniakan kepada hamba kami ya Allah anak yang soleh. Kemudian apalagi kewajiban suami istri ini kewajiban bersama, wajib memelihara kehormatan masing-masing, menjaga kehormatan masing-masing. Suami menjaga kehormatan istri, istri menjaga kehormatan suami. Bahkan dalam Al-Quran itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami itu pakaian istri, istri pakaian suami. Apa fungsi pakaian Bapak Ibu? Pertama, pakaian itu tutup aurat, tutup ya kekurangan aib suami, tutup kekurangan aib istri. Jangan sampai dibuka. Silakan Bapak Ibu dimakan, jadi dapat dua, dapat ilmu, dapat ya alhamdulillah. Ya, jadi harus kita menutupi aib masing-masing. Jangan ada suami makan di warung, dibuka aib istri, diceritakan, wah istri gua mah payah. Kenapa? Istri ente kan cantik. Wah. Kok payah kalau tidur ngiler ngorok bau, astagfirullah. Masalah ngiler ngorok bau apa diceritain di warung? Semua itu padahal di warung itu ada RT, ada RW, ada lurah, ada caleg, tahu semua aib istri. Nauzubillah ini. Juga sama, istri juga jangan buka aib ke orang lain, ke tetangga dalam pengajian. Wow, suami gua mah payah. Kenapa emang suami ente? Suami ente kan ganteng, kaya, ganteng iya, kaya iya, cuma pelitnya 17 setan. Ya Allah, tahu semua itu sekampung, se-RT, se-RW, istrinya pelit, bakhil, bin butut baksirah, nauzubillahimin. Nah itulah, jadi harus menutupi unna libasulakum wa antum libasani, menutupi kekurangan aib istri, aib suami ke orang lain. Nah ini kewajiban bersama. Lalu Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang kewajiban istri terhadap suami, berarti hak siapa? Hak suami kepada istri. Yang pertama, istri wajib taat kepada suami. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah. Wanita-wanita solehah adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan dia mampu menjaga
ya dirinya melihara di balik suaminya tidak ada, bima hafizallah, karena memang Allah telah pelihara mereka. Jadi istri wajib taat kepada suami selama ya perintahnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan kalau dalam kitab kuning namanya Ukulujen Syekh Nawawi Al-Bantani dijelaskan, seandainya manusia itu diperbolehkan sujud kepada manusia, maka istri wajib sujud kepada suami yang lebih berhak. Sampai begitu. Kalau boleh sujud, istri wajib sujud kepada suami. Saking penting-pentingnya taat kepada suami. Ya, jadi istri wajib taat selama suami yang taat kepada Allah. Tapi kalau suami yang menyuruh maksiat, kita wajib menolaknya. Kan ada tuh suami yang menjual istrinya jadi pelacur, ada nggak? Nauzubillahi min dzalik. Suami menyuruh istrinya untuk jual narkoba. Nah, suami menyuruh istrinya untuk maksiat. Nah, itu nggak boleh taat. Tapi kalau selama perintahnya di jalan Allah, maka istri wajib taat kepada suami. Menjaga hartanya, menjaga kehormatan suami. Ya. Allah akbar walillahil hamd. Bahkan kewajiban istri yang berikutnya, istri ini adalah pemimpin rumah tangga. Komisarisnya suami, istri adalah direksinya. Ya, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulun an ra'iyatiha. Istri itu adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah di atas kepemimpinannya. Jangan sampai suami berangkat kerja, istri jajan, nah, gitu. Artinya istri maksiat, gitu. Ya kan ya? Nauzubillahi min. Ini kewajiban istri terhadap suami, taat, ya, taat kepada suami. Kemudian yang berikutnya kewajiban suami terhadap istri. Ini singkat-singkat saja ya, karena mendekati suruk-suruk, udah suruk ya. Kewajiban suami terhadap istri adalah wajib memberikan nafkah. Wajib memberikan nafkah. Apa itu nafkah? Semua yang berkaitan dengan rumah tangga, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, ya, rumah tangga, pengobatan, pendidikan, itu kewajiban suami memberikan nafkah. Bagaimana istri bekerja? Boleh selama suami mengizinkan. Ya, selama suami mengizinkan. Tapi harus diingat, Bapak Ibu, uang suami adalah uang istri adalah uang istri. Ya. Jadi kalau istri punya uang, itu uang istri. Ya, kita nggak boleh itu kecuali memang rela suami istri untuk memberikan kepada suami. Karena kewajiban suami memberikan nafkah, kewajiban istri menghabisin duit. Agak bercanda. Allahu akbar walillahil hamd. Apalagi sekarang kan serba mahal, ya Bu. Beras naik, sembako naik, suami pengen naik, serba naik sekarang kan, ya Allah akbar. Ya Bu ya, ya Pak ya. Kewajiban memberikan nafkah. Nafkah itu ada dua, ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Nafkah lahir apa? Yaitu tadi, ya, pangan, sandang, pendidikan, rumah tangga, ya. Nafkah batin, ketenangan, kebahagiaan biologis. Jadi hubungan biologis itu jangan sampai kita lupa, itu ibadah. Mencium istri, mencium suami, sedekah. Jadi kalau nanti suami berangkat kerja, bilang dulu, Bang, ada apa Ma? Sedekah. Oh, sedekah dulu, ya, lupa ya, sedekah. Nah, biasanya kalau udah sedekah zakat, akhirnya nggak kerja. Yuk. Ya, kewajiban suami memberikan nafkah. Ya, tuh. Dan yang berikutnya adalah wa'asiruhunna bil ma'ruf. Suami kewajiban berbuat terbaik kepada istri. Bayangkan Rasulullah SAW, ya, jangankan kehidupan kesehariannya, manggil istri saja, dia panggilan kasih sayang, baru panggil.
Jadi diawali dari panggilan kepada istri. Saya tanya kepada suami-suami si bapak-bapak ini kalau manggil istri apa? Ustaz, saya bagus. Apa lagi? Ini panggilan-panggilan kadang-kadang ada maaf suami manggil istri jujur nyakitin. Istrinya pesek ya kan, istrinya hitam panggil black, istrinya gendut panggil kentong, istrinya kurus panggil pensil. Ya Allah, ya jujur tapi nyakitin. Rasulullah itu nggak pernah manggil istri dengan panggilan nama aslinya. Aisyah ya Humairah yang kemerah-merahan. Karena itulah Aisyah semakin hari semakin cantik, wajah semakin kemerah-merahan. Panggilan itu bisa menentukan kebaikan. Tuh, ya Bu, ya kemerah-merahan sampai begitu tuh Rasulullah. Apalagi kalau beliau Rasulullah SAW rumah tangganya, walaupun tidak apapun fasilitas seperti sekarang, tapi ungkapan Rasulullah kepada istrinya apa? Baiti jannati, rumahku adalah surga. Kenapa bisa begitu? Karena suami memenuhi hak istri, kewajibannya luar biasa. Jadi bukan hanya sholat berjamaah itu pahala, makan berjamaah. Jadi Rasulullah itu seringkali kalau makan itu sepiring berdua. Saya tanya ibu-ibu yang sudah nikah, kalau sama suami makan sepiring berdua tuh gimana? Boro-boro. Jijik. Kadang-kadang suaminya makan di dapur di depan, ya istri manggil di makannya di pojokan gitu ya, jauh jangan. Saling suap begitu kan. Bahkan Rasulullah tuh kalau minum tuh nanya dulu kepada istrinya, ya Humairah, mana bekas bibirmu? Jadi Rasulullah tuh minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu anha. Contoh ini ya, belum dibuka. Nah, makasih, maaf Ustaz, maaf nyuruh maaf. Ini misalnya Rasulullah nanya dulu, ya Humairah, mana bekas bibir? Jadi Rasulullah minum dari bekas bibirnya Aisyah. Misalnya bekas bibir di sini, dia minum. Alhamdulillah. Akalan Ustaz emang Ustaz aus. Terima kasih. Alhamdulillah. Bukan Bu, emang begitu. Jadi Rasulullah tuh minum dari bekas bibirnya Aisyah. Coba perhatikan. Baru bangun tidur, bikin kopi, lalu ibu makan, minum sebelum suami minum, setelah bikin kopi minum. Lalu bilang, Bang, Pak, ini minuman buat apa? Sunnah Nabi minum dari bekas bibir mama. Nih, bekas bibir mama. Diminum sama suami. Kebetulan istri belum mandi, belum gosok gigi, bau jigong. Ya Allah, langsung suami muntah. Allah rahmah. Kalau enggak selesai aja. Kan suruh boleh sampai 6:30. Oh, masih dijawab. Bolehlah ya, karena disampaikan tadi kita mau suruh dulu Isra. Setelah suruh nanti kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Mungkin kita lanjutkan nanti tentang langsung tanya jawab aja ya. Siapkan pertanyaan-pertanyaan bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah siap. Kita sholat suruh dulu Isra. Karena kata Rasulullah SAW, mohon qada fi jamaatin, siapa orang yang sholat subuh secara berjamaah, summa yazkurullah, kemudian setelah sholat subuh berjamaah itu dia duduk berzikir, setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala apa? Haji umroh, tamatan, sempurna. Jadi ingin dapat pahala haji umroh, kita sholat sunnah 2 rakaat dulu. Ya, sudah ada waktu suruh, kita sholat 2 rakaat, setelah itu kita lanjutkan langsung interaktif aja ya. Langsung kita tanya jawab. Ya wudu dulu. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, ya wudu emang nggak apa-apa. Ya nggak boleh itu pulang ke rumah dulu tidur baru sini, ya nggak boleh. Iya, pulang ke rumah tidur, balik lagi ke masjid juga. Mas wudu mah boleh. Ini kan lingkungan masjid, boleh, sangat boleh. Silakan Bapak yang batal wudu, kita sholat 2 rakaat. Mari nanti kita lanjutkan dengan sesi interaktif tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.